Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Taufar Rashid Nafarino dengan NIM 120130005 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari, apa yang telah saya dapatkan pada PKTM kemarin. Nah, di sini kita telah belajar LKMO. Jadi LKMO itu apa sih? LKMO merupakan suatu latihan kepemimpinan manajemen organisasi yang dimana kita belajar tentang cara memimpin, eh, aspek faktor asas apa yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, kemudian cara manage-nya juga gimana. Nah, itu yang pertama nih, langsung aja kita teman-temannya. Yang pertama, hal apa sih yang harus dimiliki dalam seorang pemimpin? Yang pertama itu ada dasar lah, bakat dasar gitu. Untuk menjadi seorang pemimpin yang pertama itu antusiasme atau bisa dibilang semangat yang tinggi. Nah, semangat yang tinggi ini bukan hanya pada awal-awal jabatan atau hal awal-awal masa periode, tetapi di sini semangat yang tinggi diperlukan untuk eh, sampai akhir jabatan atau bisa dibilang konsisten lah teman-teman di situ. Yang kedua itu integritas, yang ketiga kemampuan untuk memutuskan, mendesain yang mana yang harus kita ambil langkahnya dan mana yang tidak kita ambil langkahnya. Nah, yang keempat itu intelligent, yang kelima itu kemampuan untuk mengajar. Nah, kemampuan mengajar ini tergantung bagaimana seorang pemimpin itu memiliki ciri khasnya masing-masing menyampaikan suatu informasi yang dapat dipahamkan atau dipahami oleh seluruh anggotanya. Nah, yang selanjutnya itu keramatamahan. Di keramatamahan ini merupakan sifat dasar lah bisa dibilang begitu. Selain dari tegas dan juga respect lah kepada semuanya, keramatamahan ini sangat diperlukan pada saat memimpin. Selanjutnya itu kepercayaan, dan yang terakhir ini merupakan hal yang paling penting, yaitu memiliki arah dan tujuan, yang dimana organisasi itu sendiri memiliki arti suatu kelompok yang berkelompok yang dimana memiliki tujuan yang sama gitu. Suatu kelompok yang saling mendukung untuk mewujudkan tujuan yang sama. Nah, sedangkan pemimpin sendiri itu harus memiliki arah dan tujuan sehingga terwujudnya tujuan itu tersebut. Nah, itu merupakan hal dasar lah atau bakat dasar dari seorang pemimpin yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu ada asas kepemimpinan. Nah, asas kepemimpinan ini dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu sikap dasar dan juga sikap yang wajib dikembangkan. Nah, sikap dasar itu yaitu pertama ada konsisten dan konsekuen. Nah, konsisten dan konsekuen ini sangat penting dan harus ditanamkan pada sikap dasar. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak antusias tadi lah atau semangat yang tinggi itu tidak konsisten atau tidak konsisten, itu dapat mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi tersebut, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu mengayomi dan mengayomi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya atau bisa dibilang bertanggung jawab. Kenapa bisa dibilang bertanggung jawab? Karena seorang pemimpin itu memiliki hak bertanggung jawab atas seluruh anggotanya. Nah, sikap dasar ini sikap yang harus dimiliki dalam pemimpin dan dapat dilatih dari diri sendiri. Nah, yang kedua, sikap yang wajib dikembangkan yaitu yang pertama ada adil, kedua jujur, ketiga komunikatif, keempat ulet, kelima percaya diri, dan yang terakhir bijaksana. Nah, sikap yang wajib dikembangkan ini sikap yang dapat kita kembangkan selaras sejalan dengan pengalaman yang
kita ambil gitu dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil sebelumnya. Nah, pada asas dua asas kepemimpinan ini haruslah kita tanamkan supaya menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Nah, ada lagi nih azas norma kepemimpinan. Azas norma kepemimpinan yaitu pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua memberikan teladan atau memberikan contoh lah di depan anggotanya. Yang keempat itu di belakang memberikan dorongan. Jadi seolah-olah anggotanya termotivasi dan juga eh, tidak seolah-olah berjalan sendiri gitu, tetapi ada dorongan dari seorang pemimpinnya. Selanjutnya itu ada teknik memimpin, teman-teman. Teknik memimpin itu yang pertama adalah teknik human relations atau memberikan dorongan supaya orang yang dipimpin itu bergerak. Yang tadi sudah saya bilang itu namanya teknik human relations. Nah, yang kedua itu teknik teladan atau memberikan contoh. Nah, memberikan contoh ini ada dua jenisnya, teman-teman. Yang pertama ada aspek negatif dan aspek positif. Aspek negatif biasanya itu dilakukan secara larangan, teman-teman. Larangan terhadap anggotanya yang mana dibentuk dengan aturan tertentu. Nah, yang kedua yaitu aspek positif. Aspek positif yaitu bentuk anjuran atau saran pada anggota-anggotanya, teman-teman, gitu. Nah, untuk fungsi kepemimpinan sendiri itu memanajemen sebuah organisasi dalam beberapa hal nih. Yang pertama ada em, mempengaruhi suatu keputusan. Nah, mempengaruhi suatu keputusan ini yang sudah saya bilang tadi, berani untuk mengambil langkah, berani untuk mengambil arah yang dapat diambil gitu. Nah, itu merupakan suatu tanggung jawab dari seorang pemimpin. Yang kedua ada memotivasi anggota-anggotanya supaya semangat untuk bergerak. Dan yang terakhir yaitu visi. Nah, visi ini merupakan suatu tanggung jawab juga lah dari seorang pemimpin. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.